Kita langsung saja akan berbincang, saya ke Pak Mercy terlebih dahulu. Pak, ini sore hari ini perbincangan kita sepertinya menarik begitu, kaitannya dengan lomba desa dan ada 12 mobil sebagai hadiahnya yang kemarin sudah diserahkan pada saat berlangsungnya upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebujuan dan latar belakangnya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Didi. Ya, kami sampaikan untuk tujuan lomba desa ini sebenarnya kan dari Pak Bupati Bumen telah melaunching lomba desa pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 21 Desember tahun 2022. Tujuan lomba desa ini adalah untuk memberikan ruang positif bagi desa dalam rangka perencanaan, pembangunan, kemudian juga pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan, dan juga pembinaan di dalam sistem informasi desa. Harapannya dari lomba ini adalah memacu desa agar desa memiliki inovasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat, demikian juga dalam inovasi dalam berbagai sektor yang ada di desa itu untuk lebih dikembangkan. Dan kemudian dimunculkan dalam sebuah indikator yang nanti harus diisi oleh desa yang memotret keadaan desa itu sendiri. Oke, baik. Jadi ini sebetulnya prosesnya sudah cukup lama begitu, Pak Mercy? Betul. Jadi lomba desa ini sebenarnya sudah dimulai pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni tahun 2022, sehingga 6 bulan. 6 bulan lamanya ya. Prosesnya cukup lama, 6 bulan, dan ini pastinya menjadi semangat juga mungkin untuk desa-desa yang terlibat di situ. Nah, ini Betul. Pesertanya sendiri apakah semua desa ataukah mungkin ada klasifikasi desa? Kan kalau desa di Kabupaten Kebumen ini cukup banyak, 449 desa yang ada di Kabupaten Kebumen, kan mungkin terklasifikasi, Pak. Ada yang mungkin sudah maju, berkembang, ataupun masih belum berkembang begitu. Nah, ini apakah semua desa ini mengikuti atau hanya desa-desa tertentu, Pak? Ya. Jadi semua desa itu diwajibkan untuk mengikuti semuanya. Jadi tidak ada yang dipilah-pilah tadi. Jadi semua dari desa yang berkembang, maju maupun desa yang mandiri. Ya, perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Kebumen ini tidak ada lagi desa tertinggal. Jadi ada berkembang, maju, dan mandiri. Semuanya diharapkan ikut. Ya, tetapi kemudian bahwa dari keikutsertaan itu ternyata hanya 202 desa yang mengikuti. Jadi belum semuanya mengikuti. Dan dari 202 ini diambil 12 pemenang. Diambil 12 pemenang. 12 pemenang. Ini pasti cukup ketat persaingannya begitu. Mungkin kalau saya bisa menggambarkan di situ dari banyaknya desa yang turut serta 200 sekian, kemudian diambil 12 desa yang menjadi pemenang. Nah, ini kaitannya dengan indikatornya sendiri, Pak, untuk menjadi pemenang, untuk masuk ke dalam 12 pemenang ini, apa yang menjadi indikator utama? Mungkin kalau semuanya disampaikan hari ini sepertinya cukup banyak begitu, tapi yang menjadi poin-poinnya apa saja, Pak? Indikatornya itu ada 9, Mas. Jadi yang pertama itu profil desa. Indikator berikutnya yaitu pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, kemudian kebencanaan, sistem informasi, kemudian inovasi dan prestasi. Ini jadi lumayan banyak juga ya, Pak, ya, ternyata ya. Tapi yang ada 9, ada 9 ya, ada 9 yang menjadi pintu masuknya adalah profil desa. Profil desa. Betul. Oke, baik. Dan poin-poin selanjutnya ini juga cukup banyak, dan tahapannya apakah pas di awal pendaftaran itu langsung harus mengumpulkan semuanya atau bertahap begitu, Pak, selama 6 bulan ini? Ya, jadi desa itu diberikan kesempatan selama 6 bulan itu untuk mengisi semua indikator yang ada. Jadi harapannya kan desa itu memiliki cukup waktu lah, untuk misalnya kan ini yang karena berbau ataupun menggunakan sistem aplikasi, maka kemudian dokumen-dokumen yang ada itu sesuai dengan indikatornya dan juga panduan lomba desa itu agar diupload.
Jadi tidak hanya mengisi pada apa namanya, pada kolom-kolom ya, yang ataupun isian yang ada, tetapi kemudian juga harus mengupload data yang diminta sesuai dengan panduan lomba desa. Gitu. Nah, itu kan banyak ya, karena memang ada 256 subindikator. Nah, di 256 subindikator ini masing-masing punya apa namanya, kewajiban lah untuk mengisi itu plus upload dokumen. Seperti itu. Jadi itu yang istilahnya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Tidak sedikit gitu. Ini ternyata ada 256 subindikator yang harus dipenuhi begitu. Iya, betul. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Parjono. Ini sebagai salah satu pemenang begitu ya, Pak, pemenang lomba desa dari Desa Jatimalang. Yang tadi disampaikan oleh Pak Mercy, yang pertama menjadi gerbang pintu masuknya lomba desa ini adalah profile. Nah, mungkin bisa disampaikan sekilas Pak katanya dengan profil potensi dari Desa Jatimalang seperti apa? Oke, terima kasih. Perlu kami sampaikan untuk profil desa kami. Desa kami, Desa Jatimalang, Kecamatan Girong, yang letaknya kalau dari sini kurang lebih 10 km dan juga kurang lebih 10 km dari Laut Pantai Selatan. Ya, untuk desa kami ya ini bukan termasuk desa yang luas, cukup ya, sudah dengan luas wilayah 130 hektar dengan jumlah penduduk yang juga tidak terlalu banyak, sekitar 2.200 jiwa. Ya, dengan mata pencarian mayoritas bertani, namun juga masyarakat kami dari berbagai elemen ini juga ada UMKM yang agak cukup dikenal oleh masyarakat Kebumen, yaitu UMKM tahu. Tahu, betul. Ya, jadi di desa kami ini ada sekitar 70 pengrajin tahu, ada 4 pengrajin tempe. Dan itu sudah dikenang sebagai kampung tahu di desa kami. Ya, oleh karena itu pada kesempatan-kesempatan tertentu juga banyak kadang-kadang ada dari berbagai sekolahan, baik dari SD, SMP, SMA, bahkan dari perguruan tinggi. Kemarin juga belum lama baru dari UNS Solo yang KKN beserta para dosennya juga ingin tahu, berkunjung ke kampung kami, kampung tahu, ingin tahu caranya, bagaimana cara membuat tahu. Datang ke lokasi tempat pengrajin tahu, karena dia itu ingin tahu. Nah, di sana juga beliau-beliau itu karena belum tahu caranya, begitu pertama melihat juga ya ada sedikit jadi pengalaman buat mereka gitu lah. Jadi itu sebagai kami canangkan sebagai inovasi desa untuk wisata tahu. Nah, itu kan jadi ada edu wisata, mungkin edu wisata tahu begitu. Ya, untuk wisata tahu lah kami. Wisata tahu. Kadang anak sekolah juga ingin mungkin nah, itu datang ke situ. Dan juga alhamdulillah untuk pengrajin tahu di desa kami ini bukan hal yang baru, semenjak mungkin anak moyang kami yang dulu sejak saya sudah lahir sudah banyak pengrajin tahu. Jadi yang itu turun-temurun gitu. Alhamdulillah juga menguasai pasaran di wilayah Kabupaten Kebumen, tersebar di semua pasar yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen. Nah, karena jenis tahunya ini hampir dibutuhkan setiap hari oleh ibu rumah tangga. Betul. Karena favorit, untuk Pak, untuk di kebutuhan masak, ada ibu rumah tangga untuk lauk pauk hampir untuk setiap hari. Makanya mengolahnya ini cukup banyak. Artinya kalau saya hitung itu sekitar 70 pengrajin tahu yang aktif. Kalau di rata-rata satu pengrajin tahu itu 40 kilo kedelai, kalau dikalikan 70 ketemunya 2 ton lebih. Itu kebutuhan kedelai setiap hari di desa kami, Pak. Jadi cukup banyak. Karena kebutuhan sehari-hari. Kalau mungkin ada tahu yang lebih terkenal, misalkan tahu Sumedang atau tahu Kerekal, itu setahu saya tahu untuk oleh-oleh kemasan yang sudah rapi untuk orang-orang yang lagi berkunjung persil lah ya. Kalau di kampung kami, desa kami itu tahunya untuk kebutuhan sehari-hari, Mas. Jadi untuk rumah tangga hampir
dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga di seharian gitu. Jadi produknya memproduksinya itu jadi banyak kayak gitu. Itu terkait itu. Di lain itu juga di kampung kami, desa kami juga ada UMKM yang lain, ada orang pengrajin membuat nugget itu, kemudian ada keripik, ada abon yang bahan bakunya dari ikan lele. Ikan lele, Pak? Ikan lele. Oke, baik. Ya. Karena desa kami termasuk dulu menjadi tempat untuk program dinas perikanan, dapat bantuan bibit ikan lele dan pakan ikan lele, sehingga banyak orang yang memelihara ikan lele. Akhirnya juga dibentuk bagaimana cara mengolah ikan lele itu agar lebih dapat pasaran. Kami juga bersama dengan dinas perikanan dulu sekitar tahun berapa jadi dapat bantuan alat-alat untuk mengolah ikan-ikan lele itu. Jadi dibuat nugget, dibuat keripik, dibuat abon dan lain-lainnya. Jadi sampai sekarang juga masih berjalan dan masih membuat atau memproduksi itu. Nah, mungkin juga UMKM yang lain. Terkait itu juga ini sedikit kami menyampaikan sejarah desa. Jadi setiap desa itu punya sejarah tersendiri. Seperti halnya untuk kabupaten juga ada sejarah Kabupaten Kebumen yang kemarin juga baru dirayakan ulang tahunnya tanggal 21 Agustus di lapangan Kecamatan Perembun. Nah, untuk desa kami juga ke depan kami ingin meniru Kabupaten Kebumen, ingin membuat sejarah desa, asal-usul desa, karena kanon ceritanya menurut orang-orang sepuh yang kami dengar, kami tahu, untuk desa kami itu dulu yang pertama kali cikal bakal trukah desa yang dulu-dulunya hutan menjadi desa itu masih keturunan Mataram gitu. Nah, jadi kami ingin membuat sejarah yang untuk bisa dikenang oleh anak-anak dan masyarakat jauh ke depan. Tidak lupakan sejarah desa. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Camat, alhamdulillah sangat mendukung mereka dan ke depan punya rencana untuk seperti itu, meniru Kabupaten Kebumen. Jadi nanti akan ada profil dari Desa Jatimalang berupa sejarahnya seperti apa begitu ya Pak? Iya. Baik Pak, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya.